Ratapan 3 ayat pertama, demikianlah firman Tuhan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Jadi dari ayat ini, saudara, kitab Ratapan ini ditulis oleh seorang nabi besar yang bernama Yeremia. Di dalam Ratapan 3 ayat pertama ini dikatakan, akulah, kata Yeremia, orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Jadi dari ayat ini pada waktu saya merenungkan, sampai hari ini saya mau katakan, ada banyak orang itu berharap pada Tuhan itu pasti hal-hal yang baik-baik. Dan saya mau katakan itu tidak salah, betul? Ya, contoh, ya, orang itu berharap hal yang baik-baik, yaitu apa? Kepada Tuhan, kemudahan, kelancaran, kesehatan, apalagi sudah kelimpahan. Tuhan tidak kasar padanya. Tuhan selalu mencukupi semua kebutuhannya. Tetapi di ayat ini dikatakan apa? Akulah, kata Yeremia, orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Jadi artinya, saudara, dari ayat ini, kadang Tuhan itu perlu cambuk kita supaya kita itu hidup benar. Amin, saudara. Jadi itu, saudara. Jadi Tuhan cambuk, memang kita itu bersalah. Kalau sudah baik, ya tidak mungkin kita itu dicambuk, digebuk, tidak mungkin, saudara. Sebab apa? Ya, ibarat seperti orang tua terhadap anak-anaknya. Kalau anak-anaknya sudah baik, ya tidak mungkin, saudara, diomelin, dicaci maki, bahkan dipukul, dicambuk. Tidak mungkin, saudara. Kalau anaknya ini anak yang taat, anak yang baik, anak yang senantiasa mempunyai pengabdian kepada orang tua dengan baik, tidak mungkin, saudara. Demikian pula saya mau katakan, berbicara saudara dan saya, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu sedang menghajar kita, sedang mencambuk kita, kita jangan salah paham. Memang Tuhan itu mengakui bahwa saudara dan saya ini adalah anak. Amin, saudara. Jadi contoh, saudara sendiri juga begitu. Tidak mungkin saudara akan ngebukin anaknya tetangga. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang saudara pukul, ya, yang saudara hajar, yang saudara didik, yaitu anak saudara sendiri yang dipercayakan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Betul tidak, saudara? Jadi Tuhan cambuk supaya apa, saudara? Supaya kita itu jangan sampai menyimpang. Sebab Alkitab katakan di dalam Ibrani 12 ayat 6 sampai dengan ayat 7 dikatakan, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu itu seperti anak, dikatakan. Di manakah terdapat anak tidak diajar oleh ayahnya? Nah itu, saudara. Apalagi, ya, jadi kalau Tuhan cambuk kita, supaya kita itu apa, saudara? Supaya kita itu mengerti kehendaknya, supaya kita itu tidak bebal, supaya kita itu mau hidup di dalam pertobatan, supaya kita itu mau dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan. Kita ini dicambuk supaya apa? Lari cepat. Hari-hari ini oleh karena, ya, goncangan, permasalahan, ya, yang terjadi, orang bisa malas, saudara. Tidak setia lagi kepada Tuhan. Bisa tidak, saudara? Bisa. Tidak bertumbuh lagi. Dan saya mau katakan, kalau hari-hari ini saudara rasakan, ya, bahwa hari-hari ini sangat cepat sekali, loh, saudara. Kita melalui hari-hari, berganti hari ini, rasa-rasanya cepat sekali. Jadi itu sebabnya di pihak Tuhan terkadang Tuhan perlu cambuk supaya apa? Kita bergerak lari cepat di dalam jalan-jalannya Tuhan, supaya kita hidup di dalam pertobatan. Amin, saudara. Sebab apa? Alkitab katakan terkadang apa yang kita buat itu salah, tapi kita tidak sadar. Alkitab loh yang berkata,
Ditulis di dalam Mazmur 19 ayat 13 dikatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Amin, saudara. Jadi sekali lagi saya mau katakan, situasi buruk pun tetaplah maju. Sebab apa? Berbicara tentang penghukuman dan janji Tuhan itu berlaku kepada siapa saja. Yang artinya apa? Kalau kita mau hidup benar, pasti Tuhan akan berkati. Tetapi kalau kita hidup tidak benar, bagaimana Tuhan akan memberkati kita? Tidak mungkin, saudara. Jadi itu rela. Itu sebabnya relakan Tuhan itu untuk cambuk kita. Berbicara tentang gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan harus semakin hidup benar. Supaya apa? Supaya generasi berikutnya tidak miskin, baik secara rohani, baik secara jasmani. Itu, saudara. Sebab Alkitab katakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Alkitab yang berkata. Dan bahkan Alkitab juga bilang kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Jadi saya percaya kalau kita hidup benar, maka Tuhan akan angkat derajat kita. Jadi itu sebabnya kalau hari-hari ini Tuhan itu sedang cambuk kita. Lewat apa? Lewat keuangan kita. Tuhan bisa cambuk lewat apa? Sakit penyakit. Tuhan cambuk lewat apa, saudara? Lewat keluarga, macam-macam, saudara. Saya mau katakan, jangan salah paham. Memang Tuhan sangat mengasihi kita. Kita memang dicambuk supaya kita lari cepat, supaya kita tidak menyimpang, supaya saudara dan saya hidup benar. Saya berdoa, saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.